Ke-177, Cool Summer. Baby menunggu dengan sabar. Ia duduk dengan kaki tak bisa diam. Ia sedang di klinik. Hamad sedang dirawat dan dibersihkan lukanya. Beberapa kali pria itu mendesis. Kayaknya kesakitan. Treatment ini dilakukan di depan baby. Jadi Hamad mendesis, ia ikutan mendesis. Hamad bilang, "Au." Dia ikutan juga. Kayaknya. Gak separah itu. Kenapa kamu berlebihan sekali? Gumam Mr. Lee. Kalau aja baby gak takut dibilang memanfaatkan orang aja. Dia sudah pasti akan mengusir pria itu. Rewel bener. Kebanyakan komentar pula. Ini namanya cinta. Pasangan kita tersakiti, kita ikutan sakit. Gak paham sih. Sama konsep cinta. Jadinya Mister gak tahu rasanya. Melihat orang yang kita cintai sakit itu lebih sakit rasanya. Dia nangis. Kita ikutan sedih. Dia tertawa. Kita ikutan tertawa. Senang. Itu konsep cinta sejati. Baby sudah mulai ceramah. Dan semua percakapan itu pastinya didengar oleh sang suami. Hamad yang pasrah mukanya ditap-tap dan dirawat oleh salah satu petugas di klinik itu, sepertinya dokter jaga. Saya malah sangat paham konsep itu. Kalau enggak, kenapa saya ada di sini? Balasnya pelan. Baby menoleh dan memutuskan. Lah bodoh amatlah. Suami saya ini. Entah kenapa sih jadi target terus. Ah ya. Aku telepon Gus Hanan ya. Biar nanti dia kesini. Usul baby dan Hamad langsung mengiyakan usulannya. Sama kalau bisa panggil Rohim juga. Aku butuh dia. Jadilah baby menelepon Gus Hanan dan minta tolong beliau membawa mobil bersama Ustaz Rohim. Karena Hamad ada di kantor polisi. Ya sekalian minta jemput gitu. Hah? Kenapa? Ada apa, Beb? Tanya Gus Hanan cemas dan kaget begitu mendengar kata kantor polisi. Dia dipukulin sama orang di kampus aku. Ini dia di klinik lagi dirawat. Abis ini ke kantor polisi. Kliniknya sama kantor polisinya dekat, Gus. Udah ya, aku capek. Jangan kebanyakan nanya. Begitu saja baby lalu menutup panggilan. Ah, jadi kamu juga semacam ini dengan pria lain. Apa mereka-mereka itu gak berujung suka sama kamu? Bisik Mr. Donkatsu. Kali ini hanya baby yang mendengar. Enggak. Semua sudah menikah. Dan mereka mencintai istri-istri mereka. Balas baby sama berbisiknya kepada si pria bule yang nyintil aja terus dari tadi. Sosok Mr. Donkatsu kalau di luar kampus ternyata lebih menyenangkan. Gak sangar gitu maksudnya. Oh, itu saja reaksinya. Dok, itu matanya bisa merah. Kenapa itu, Dok? Oh, itu pecah pembuluh darah. Tapi untuk kasur mas ini, gak bahaya, selama gak ada rasa sakit, perih atau berat. Gak masalah, bisa hilang dalam seminggu atau 2 minggu. Kalau ada rasa sakit, nyeri ke dokter mata ya masnya. Makasih, Dok. Balas Hamad cepat. Ia sudah selesai dirawat. Wajahnya hanya diberi salep dan dahinya ditempel perban kecil dan plester. Wajahnya. Ajeti menyedihkan kalau begini. Melas. Baby rasanya mau meluk wajah itu. Kok sakit kali hatinya ya? Rasanya ingin mukulin lagi orang-orang itu. Baby diberikan kresek isinya beberapa obat dari si dokter. Dan setelahnya mereka pindah ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Bergantian, mereka mulai ditanyai. Entah di mana para pelaku itu diamankan. Karena untung aja gak kelihatan matanya baby. Kalau kelihatan, mau dipukulin lagi sama baby. Hamad diminta menjelaskan kronologis kejadian. Saya menunggu istri saya. Di kampus. Tepatnya di kantin. Dia sedang menghadap ke dosennya. Dan saya nunggu di kantin. Saya menunggu dengan tenang. Dan tiba-tiba saja saya diserang. Mereka semua menyerang saya begitu saja. Jelas Hamad. Apa tak ada kata-kata yang mereka ucapkan sebelumnya? Atau selama pemukulan itu? Gak ada, Pak. Semua main pukul aja. Sampai beberapa security datang dan membantu saya. Mereka langsung memborgol mereka. Baru saya bisa diselamatkan. Apa ada dugaan kalau orang-orang ini disuruh orang? Apa ada kemungkinan ada orang yang benci dengan Bapak saat ini? Atau di masa lalu? Ada sejarah konflik sebelumnya? Tanya si polisi yang kayaknya template.
Seperti kepentingan formalitas aja. Saya tak tahu, Pak. Tapi saya tak mengenal mereka sama sekali. Kemungkinan mereka disuruh orang. Ya mungkin saja. Karena belakangan ini saya nggak pernah buat masalah sama orang. Tapi, Hamad diam sebentar. Seperti mengembuskan napasnya panjang. Ya iyalah. Baru aja beberapa minggu lalu Hamad juga ke kantor polisi untuk buat laporan. Dia ditusuk oleh si dukun itu. Sebelumnya, saya juga pernah diserang, Pak. Ditusuk di perut oleh orang. Jelaskan. Rasanya Baby mau maju dan menjelaskan semuanya. Tapi dia akan dapat jatahnya sendiri nanti. Jadi ia harus biarkan Hamad jawab. Pernah dia begini juga. Dan malah diomelin sama polisinya. Saya gak nanya Anda. Tunggu giliran. Ya kan daripada diomelin sama si polisi, mending diam aja. Ada kasus saya datang ke sebuah desa. Dan di sana ada dukunnya. Saya diserang berulang kali oleh dukun dan anak buahnya itu. Saya pulang ke sana juga dalam keadaan yang tidak fit. Efek serangan di sana. Saya normal dan bisa sadar setelah lama pemulihan dan dirawat oleh keluarga saya. Baru beberapa minggu lalu ada serangan lain. Ya penusukan itu. Saya ditusuk saat baru pulang aja. Tepatnya di depan rumah saya. Dan saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Dirawat. Lalu saat saya dirawat. Ada sosok tadi kenal yang mencurigakan. Istri saya yang mergokin dan nyerang dia. Sampai dia ditahan di kantor polisi. Istri Anda ini. Mahasiswi di kampus itu. Benar, Pak. Yang ini. Si polisi nunjuk ke Baby dan Baby nyengnya. Iya betul, Pak. Balas Hamad tenang. Emang umur kamu berapa? Tanya si polisi ke Baby. 20-an, Pak. Kenapa, Emang? Masa? Coba lihat tabnya. Kok kayak anak SMP begini? Tanya si polisi dan Baby seketika sakit hati. Pak, saya udah nikah lama ya. Ini status di KTP, saya udah berubah jadi menikah. Saya udah dapat KTP. Kan udah resmi dewasa saya. Udah kuliah juga. Masa iya saya anak SMP? Balas Baby tak terima. Kayak anak-anak soalnya. Baik, lalu, seharusnya pelaku, dukun itu sudah ditangkap kan? Betul, Pak. Baik. Apa ada lagi yang mau dikatakan? Mas, CCTV itu. Balas Baby memberikan clue. CCTV? Apa maksudnya? Bisa dijelaskan? Tanya si polisi lagi. Hamad lalu menjelaskan apa yang terjadi di pondok dan kasus CCTV itu. Dia menjelaskan kalau CCTV yang ada dianya hilang. Jadi ada dugaan memang ada yang mengincar ya? Apa ada buktinya? CCTV di pondok saat itu. Ya, Pak. Nanti orangnya datang. Beb, minta Rohim bawa rekaman ceknya sekalian. Pinta Hamad dan Baby menurut. Kenapa saya jadi ikut campur urusan kalian ya? Urusan saya kan tugas dari kampus. Sepertinya Mr. Donkatsu menyesal. Bapak, saya mintai keterangan dulu. Baru boleh pulang ya, Pak. Sahut si polisi. Ya baik. Oke. Baby memberitahu Gus Hanan untuk membawa rekaman CCTV. Dan ia sudah mengiyakan. Jadi Ustadz Rohim kayaknya udah gercep duluan. Mereka sudah di perjalanan. Kini giliran Mr. Lee Jun ditanyai. Ya dia menjelaskan dia ada di mana, dan bagaimana bisa ikut dalam masalah ini. Dijelaskan kalau ia sedang bimbingan dengan Baby dan iseng melihat handphone. Dia ada rekaman CCTV itu dan memberitahu Baby, itu saja. Dan ia ikut Baby keluar. Pada akhirnya si Mr. Donkatsu izin pamit terlebih dahulu. Beb, bilang makasih sama dia, Beb. Dia udah repot. Ucap Hamad yang masih duduk bersandar di sofa kantor polisi. Mereka menunggu kedatangan Gus Hanan dan Ustadz Rohim untuk tahap berikutnya. Baby akhirnya berdiri dan mengikuti Mr. Lee keluar. Makasih, Pak. Sudah repot. Sudah berbaik hati membantu kami. Kalau tak ada tumpangan itu, pasti kami ikuti mobil polisi itu lagi. Ucap Baby yang, kayaknya sih akan seperti itu kalau kejadian. Dan kamu bisa mukulin lagi para pelaku pemukulan itu. Kan? Sepertinya kamu menyesal ada saya. Kamu masih belum puas kan? Memang. Beban saya belum plong. Beban kesal, marah, gak terima.
Belum lagi beban hidup lainnya. Rasanya ingin dilampiaskan dengan mukulin orang. Balas Baby polos. Hahaha. You sound like gangster. Baby menaikkan bahunya. Bodoh amat. Sakarepmu mau mikir aku kayak apa? I know it may sound weird. Ini akan terdengar aneh. Dan di luar dugaan. Hah. I never thought that it would be like this. Aku gak pernah mengira akan seperti ini. But you are my cruel summer. Hih. Cruel summer. Apa itu maksudnya? Lagunya Taylor Swift. Gak pernah dengar? Tanyanya nyinyir kuda. Baby menggeleng. Apa gitu? Dosen begini bilang lagunya Taylor Swift. Andy is knocking through the garden gate. Every night that summer just to seal my fate. Oh. Andy is screamed for whatever it's worth. I love you. Ain't that the worst thing you ever heard? Dia nyanyi dengan nada seperti ngerap dan mengedip di akhir lagu. Baby menaikkan bahunya. Gak paham. Lalu saat dia pergi. Baby berbalik. Masih dengan wajah bingung.